Pak, ngomong ke soal target di 2022, Pak. Secara keseluruhan ya Pak, Freeport khususnya tambangan di Grasberg, itu rencana ke depannya di tahun ini apa sih Pak? Jadi rencana kita tetap, bisnis plan kita kan sampai 2041. Jadi rencana kerja kita adalah tetap untuk mencapai tingkat produksi sesuai Maksimal, dengan ya. forecast yang maksimal. Tapi kan maksimal juga kita tidak seperti produksi mobil atau produksi manufacturing lainnya gitu kan. Ini kan bergantung dari kadar yang ditambang seperti apa. Tapi kalau tonase yang ditambang itu tonasenya kita akan peningkatan. Per hari ini sudah mencapai 200.000 ton biji per hari dan tahun depan bisa 230.000 ton biji per hari yang diolah. Itu patokan dari segi kapasitas produksinya. Sedangkan kalau berapa banyak metal yang diproduksi bergantung dari kadar yang pas kita ambil dengan kadar yang tinggi, tentu metalnya lebih tinggi. Tapi pada saat kadarnya kita ambil kemudian lebih rendah, kan kita nggak bisa pilih. Benar, Yang benar. tinggi aja deh, yang rendah nggak usah. Kan ada sequence dia. Iya. Jadi ya produksi metalnya menurun, tapi dari segi produksi bijinya itu ya kira-kira di level 230.000 ton biji per hari yang akan mulai tahun depan. Kalau untuk target kinerja ada peningkatan berapa Pak kira-kira Pak di tahun ini Pak? Kalau target kinerja itulah kira-kira kinerjanya. Kita memproduksi biji, ya kan kita menambang biji dengan sekarang udah 200.000 dengan mencapai 230.000 itu kira-kira target. Peningkatan pendapatannya juga kira-kira Pendekatan pendapatannya bergantung dari kadar dan juga harga. Iya, betul. Jadi belum tentu kita produksi bijinya lebih tinggi, terus kemudian income-nya pasti lebih tinggi. Nah, kalau kadarnya pas menyentuh yang lebih rendah dan harganya kemudian juga turun, kita kan price taker, bukan price maker. Kita tidak bisa menentukan harga. Tapi kalau lihat dari kuartal 1 udah ada peningkatan yang lumayan ya Pak ya? Ya kalau kuartal 1 peningkatan lumayan karena kebetulan juga Harganya bagus ya Pak ya? harganya bagus dan kadarnya juga bagus. Oh, oke Pak. Pak, kalau untuk ini kan sekarang sudah dipegang 52% ya Pak? 51,2% oleh pemerintah ya Pak. Pasti ada target dong Pak, dividen. Kan kemarin tuh baru store dividen ke pemerintah gitu ya Pak. Mungkin tahun ini ada target dividen lagi Pak dari pemegang Ya saham Pak? jadi kami sebenarnya prediksinya modelnya seperti ini adalah yang kita hasilkan setelah dikurangi biaya operasional, ya biaya capex, kemudian karena setiap tahun kan capex kita atau investment di tambang bawah tanah ini sekitar $1 miliar, 15 triliun setiap tahun sampai dengan 2041. Dan ini kan harus kita biayai semuanya. Setelah semua dibiayai, kemudian juga bayar kupon dan lain sebagainya, itu available excess cash-nya kita akan bagi dividen. Tapi bakal ada Pak ya, tahun ini kira-kira Pak? Kira-kira akan ada, Pak. Pak, banyak yang bertanya nih Pak, sempat rame kabarnya Pak. Katanya PT Freeport tuh sempat ada rencana mau IPO di Freeport Indonesia Pak, IPO di Indonesia. Itu benar gak sih Pak, ada rencana itu Pak? Wacana itu ada, pasti kita juga pikirkan. Bagaimana kalau IPO di Indonesia, apa untung ruginya dan lain sebagainya, itu juga sudah pernah kita pikirkan, belum dijadikan satu rencana. Oke, itu baru wacana aja Pak. Iya. Mungkin saya satu lagi nih Pak, isu yang saya dengar Pak, katanya di tambang Freeport itu Pak, bakal ada digitalisasi yang besar Pak, contoh pakai 5G gitu Pak. Memang tambang bawah tanah kita sekarang ini kita lakukan sebagian besar dengan teknologi digitalisasi yang kita sebut nanti 5G mining gitu ya, karena pakai teknologi 5G. Pertama nih Pak, di dunia mungkin pertama Pak? Salah satu yang pertama, tapi saya mungkin bisa klaim yang pasti akan pertama di Asia Tenggara loh. Karena apa yang terjadi di Cina juga kita kadang-kadang nggak tahu detailnya seperti apa, tapi kalau yang terbesar ya inilah di Indonesia lah. Tambang bawah tanah kita kan terbesar di dunia. Jadi itu kita lakukan digitalisasi sudah beberapa tahun kita operasikan. Contohnya alat-alat berat kita di tambang bawah tanah itu dikendalikan secara remote. Remote ya benar. Secara remote dari jarak sekitar 7 sampai 10 km oleh anak-anak muda, 50% perempuan operatornya yang mengoperasikan seperti main game. Video game ya Pak? Ya, main video game seperti itu. Dan juga kereta listriknya yang mengangkut biji itu juga dikendalikan secara remote. Dan ini semuanya kita lakukan dengan kami yang mendesain, bekerja sama dengan equipment provider, sehingga mereka membuat peralatan-peralatan tambang itu disesuaikan sama desain yang kami buat. Ini seluruhnya kami sebut atas juga saran Pak Erick Thohir gitu ya, karena kita kerja sama Telkom juga. Oh sama BUMN ya Pak? Iya,
untuk menyebutnya sebagai 5G mining. Iya, iya, iya. This is 5G going to mining be ya, the Pak. first. Kapan itu Pak bakal Akan di launch mungkin bulan depan, bulan Juni lah. Dan tentu saja dengan cara yang lebih aman, Benar, benar, sehingga exposure terhadap orang dalam tambang bawah tanah itu menjadi berkurang. resikonya jadi mengecil Risikonya Pak ya? jadi mengecil. Dan prinsip kami adalah how we can produce a safe and sustainable production. Tentu itu yang juga jadi perhatian investor ya Pak. Iya, dan satu hal lagi juga kita berkaitan dengan itu, kita juga komit untuk mengurangi emisi karbon 30% pada tahun 2030. Dengan cara Dengan cara elektrifikasi. Penggunaan listrik lebih banyak daripada penggunaan fossil fuel. Dan contohnya misalnya juga kereta listrik tadi. Ini kereta listrik ini bisa mengangkut 400 ton satu kali angkut. tapi kalau truk-truk yang gede belum bisa dong Pak. Truk-truk yang Karena besar itu. truk-truk yang besarnya tambang bawah tanah sudah nggak ada lagi, Pak. Oke, benar tinggal dipakai kereta itu aja ya Pak Iya, yang bawahnya pakai Pak. kereta dan conveyor belt, dan itu Iya. semuanya melalui elektrifikasi, dan tentu saja listriknya kita lagi bangun PLTMG yang tentu saja PLTMG itu minyak dan gas. Benar, benar. Dan yang lebih bersih, dan minyaknya menggunakan biofuel ya. Oke, yang lebih Dari ramah lingkungan ya Pak. B30 kita akan tingkatkan ke B40, dan tentu saja ini sangat mengurangi emisi karbon. Kita tidak mempunyai target tahun 2060 seperti pemerintah karena izin 2041. kita sampai 2041 selesai. Tapi Jadi berharap kita targetnya perpanjangan dong Pak. 2030. Berharap ada perpanjangan dong. Kayak Potensinya masih banyak di bawahnya. berapa Pak? Masih banyak, Pak. Mungkin 1 miliar ton biji masih ada. Terima kasih Pak Tony, semoga sukses selalu buat Pak Tony, sukses selalu buat Freeport Indonesia Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi tamu di Talk to Titan CNBC Indonesia Pak. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih sama-sama. Iya. Baik pemirsa CNBC Indonesia, demikian tadi obrolan saya yang seru dengan Tony Wenas, Presiden Direktur dari PT Freeport Indonesia. Sampai berjumpa di Talk to Titan CNBC Indonesia.